Pada hari ini bersama Ustaz Novian ada berbagi sedikit dengan tema tentang taubat. Tentu langsung saja kita persilakan kepada Ustaz untuk memberi pengajian pada hari ini. Dan Ustaz dipersilahkan. Ada kurang orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa hamidun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para generasi muda, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kembali mengucapkan kita sebuah ini kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah matinya kita. Kepada Allah tempat kita kembali. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita di saat kita baru jago lalu. Lebih baca doa apa tadi? Nalai banyak ini tak. Menjelang kalau kita baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Rupanya pagi ini kesinta aja kita baru dirumpai lah. Maka kita ungkap pula syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Bersyukur kita pada Allah yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah matinya kita, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah tempat kita kembali. Amin. Kita biasakan membaca ungkapan doa. Pas jago lalu baca ungkapan doa. Sebab itu yang diajarkan Nabi pada kita. Bapak Ibu rahmatullahi Allah, bagi yang berbahagia di subuh dan kalimu kita berada pada Ramadan. Sampai balik sampai Hijriah. Judul yang telah disusun oleh pengurus yang akan diberikan pagi ini adalah berkaitan masalah taubat. Bapak Ibu, sebagaimana Nabi kita sampaikan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya dosa, pasti punya salah. Wa khairu khata'inat tawabun. Sebaik-baik mereka yang punya dosa, sebaik-baik mereka yang punya salah, mereka yang mau bertaubat. Itu kata Nabi. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah tuntun kita. Surah At-Tahrim, surah nan ke-66 ayat nan ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman kan bagaimana? Semuanya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang beriman berdosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya.
Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah, mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa-dosamu, mengampuni segala macam kesalahanmu, dan mudah-mudahan dengan kita dapat ampunan, Allah akan memasukkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bapak Ibu, sebagaimana ungkapan Nabi tadi, kita manusia itu pasti punya salah. Ada di antara kita yang bisa mengaku barasia. Oh, kurang rajin ibadah, kok mah kecil Allah. Tiap waktu mau salat berjamaah, haji lah barangkali bayi kok, umrah tak tekong lah. Kurang banyak membantu. Kecil awak tak punya dosa. Taruh maaf, kecil kami itu mau balik. Kami mana nak menyampaikan kepada jemaah, di mana kami punya dosa. Kan kecil kami. Kalau kecil Nabi, setiap anak cucu Adam itu pasti punya dosa, pasti punya salah. Tidak bisa kita mengaku rahasia. Salah kepada Allah mohon ampun, salah kepada manusia minta maaf. Makanya ada istilah sucikan diri menjelang masuknya bulan suci. Apa maksudnya? Buat merahsiakan hubungan kepada Allah, pada salah bertobat kepada Allah. Menjelang masuknya bulan suci, merahsiakan hubungan kita dengan manusia. Kalau ada salah kita kepada manusia, peluan dulu. Baru keseluruhan itu nak kita pun tak masalah dah. Kadang-kadang dia sikap, kadang-kadang mungkin dia kata-kata, kadang-kadang mungkin dia penampilan, kadang-kadang berbagai macam. Ada di antaranya memang sebagaimana Nabi sampaikan, kan pilah Ramadan kepada 3 kelompok. 10 pertama rahmah, dapat kasih sayang Allah. 10 kedua maghfirah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itqu minan nar, terbebas daripada neraka. Jadi kalau serupa itu tidak benar mau nampunya dia ampunan dari Allahnya. Buat terbebas daripada neraka, mungkin di lantaran waktu memahami kau. Tapi Bapak Ibu, maaf ya, bagi buah, ada buah itu jatuh seorang, ada buah itu baju dua baru jatuh. Dia paham kita tak? Ada jatuh seorang, tanpa baju dua asal random lah sama masaknya jatuh. Ada yang memang baju dua papanji baru bisa jatuh. Paham demikian? Wah, ibaratkan kepada perbuatan dosa, ibarat buah tadi. Ada memang dosa kita punya ampuni Allah dengan otomatis memperbuat ibadah. Tanpa kita memohon ampun kepada Allah, Allah berikan ampunan. Aku tu dosa dan kita. Tahu buat dengar para mubalik, para ustaz menyampaikan dalam bulan puasa hadis kau, apalagi di awal-awal Ramadan. Kata Nabi, mangkoma siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, tarawihnya, witirnya, tadarusnya, baca Al-Qur'annya, man shoma siapa yang puasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, dasarnya iman, dan ikut ada, bangun ke puasa ya mak puasa, bangun ke puasa, bangun puasa nama dia tu dah, bangun ke puasa suami, puasa isteri, puasa tak demikian. Tapi di antara apa? Imanan, di antara iman kita. Sebab yang Allah panggil memang iman kita, tak Islamnya dah. Dikot sekiranya maaf Bapak Ibu, dalam rumah tangga kita, awak selaku suami, awak selaku istri, rupanya ada di antara keluarga kita yang tak puasa dah. Anak mungkin tak puasa, suami mungkin tak puasa, istri mungkin tak puasa. Kalau memang tak ada halangan syarat bagi mereka, nyo tak puasa dah, berarti tak tersentuhnya, dia tak punya iman. Sebab yang Allah panggil tu, yang punya iman, yang tak iman tak panggil dah. Dah doa ayat yang Islam dah. Ya ayyuhalladzina amanu. Di lantaran amanu yang dibawa, mak yang akan puasa yang dia beriman. Tidak beriman tak puasa. Berarti kalau ada dalam lingkungan rumah tangga kita tak puasa, berarti mereka tidak beriman. Nah, Bapak Ibu, orang yang laksanakan qiyam Ramadan, yang laksanakan puasa Ramadan, dasarnya iman dan penuh perhitungan cobaan. Langkuk sebanyak bilangan harinya. Maaf Bapak Ibu ya, langkuk mau kasih siko, qiyamnya langkuk, siamnya langkuk. Kalau memang tidak punya masalah, ada halangan syarat. Ibarat anak sekolah nampak ada menerima rapor,
ada istilahnya mungkin tuntas, enggak tuntas. Kan ada dua dengan itu baca lihat itu. Kalau yang tuntas mah siamnya lain, qiyamnya lain, sudah melaksanakan sholatnya berzikir, sudah berzikir, kok ada pengajian mengikuti tuntas. Tapi ini kan contoh. Nah, puasanya lain, sholatnya lain berjamaah umpama, tapi sudah sholat langsung makabur selesai. Tanpa zikir dan doa, aduh ini tidak pernah dan tidak ada, tidak tuntas sudah. Karena ini kan contoh. Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Orang yang tuntas memang lengkap, memang cukup. Maka kata Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Timbulkan tanya, apakah sadonya dosa yang ampuni oleh Allah dengan melaksanakan Ramadan dengan otomatis? Boleh sebagaimana ungkapan tadi, yang akan Allah berikan dengan otomatis ampunan itu dosa dan kete-kete. Macam tu dosa kete, maaf. Dalam saji pun kadang-kadang tabui doa dosa. Dalam saji tabui dosa. Ada dakwah punya kebiasaan menunjuk orang jadi muncul. Buat menunjuk orang itu juga. Ada kawan motor. Tak singgung tak kalau kawan penampak awak menunjuk jadi muncul. Singgung. Awak ditunjuk orang model itu kan? Tak singgung. Model itu kita contohnya. Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Dosa-dosa kete kadang-kala ada di antaranya cakai pemaaf dosa kete kan. Lain bulan puasa lo kamu. Rencana kamu masak, kamu ambil mulai. Taruhlah waktu zuhur kamu. Balik di pasar adonan lumpur. Ada lumpur kamu. Langkau-langkau lumpur balik. Kapai kalau kau balik-balik mungkin sekian lo kan kita sisa dah jadi berkomat masak mulai dah. Pulang di masjid, saya dia punya kawan, tabayang berputar pikiran kita sekali, tabayang rumah tetangga aduh. Rupanya yo, saya punya kawan pun nampak rumah tetangga dia lah, mau minta sih kalau tetangga apa. Kadang-kala masuk ke halaman orang, masuk ke rumah orang nak baca salam lagi. Dicari mungkin pintu nak dulu terbuka cik je lah, pagarnya tertutup lah. Nah, lalu membawa si bawa, oi, bak oi dia. Nah, tak dulu menyambi dari rumah dong. Agak cakap dia lah, mambiak salah. Nyambiak, dia minta ke batangnya. Umpama nyambiak dari kuning, salai kuning, minta salai yo, biarlah kecik munculnya. Nyampai itu kalau salam rukunya di rumah tetangga pelan, kok umpama dulu salam lain, nyambiak dulu salam kok gak beberapa lain. Ketika itu lah keciknya kalau salam kok tak satu salam salai yo, biarlah kecik muncul isinya. Nah, selesainya dia kebutuhannya yang kedua balik. Ketika tersebut dia kawan yang saya bilang tadi ditunggu di kawan di luar pagar, ada kawan kayaknya tidak bagai itu. Ada kecilnya ke kawan kok berdosa barana tu. Ada tak kata-kata sedih terlalu itu. Cuba tambah-tambahkan barana tu, tambah barana tu, tambah barana tu, akhirnya banyak banget. Nah, ketek-ketek itu jadinya gadang. Makanya Bapak Ibu hati-hati kita. Nah, dosa-dosa dan ketek bisa jadi otomatis Allah berikan ampunan dengan melaksanakan ibadah. Tapi dosa gadang, Pak ibarat buang tadi, dulu baru jatuh. Baca rohnya, mohon ampun kepada Allah. Sehingga Allah tuntunkan kepada kita yang kita baca dalam surat Ali Imran ayat yang ke-100 37 kalau tidak salah 36 35. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, "Walladzina idza fa'alu fahisah." Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, lalu mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, maka mereka akan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Lalu pengungkapan yang mereka sampaikan, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak akan ada yang bisa memberikan ampunan selain daripada Allah. Wa lam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan lagi perbuatan salah yang pernah mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Ambil syarat untuk melaksanakan tobat nasuha bukai. Pertama, sadar melakukan kesalahan. Yang kedua, menyesal berbuat salah. Ketiga, berjanji tidak mau ulang balik salah nasabmu di masa yang akan datang.
nan kampit iringi dengan amal saleh masyarakat ibu. Andai kata ampe persyaratan lengkap mereka lakukan, sadar mereka berbuat salah, menyesalah melakukan kesalahan, berjanji nak ulang balik salah dan sama di masa yang akan datang, iringi dengan amal yang elok di masyarakat ibu. Baru dikatakan tobat nasuha. Tapi andai kata tak lengkap ampe salah, lain sadar, lain menyesal, lain tak diulang balik, tapi nak elok tak dilakukan, tak ada. Atau mungkin ada juga orang bilang, lain sadarnya, tapi tak menyesal, ada cek keluar munculnya, lakukan. Kalau tak orang menyampaikan kata-kata seperti itu, umpama maaf Bapak Ibu, di bulan puasa buat cari, kamajo kita pahit tanpa ibadah itu umat Islam, apalagi di awal-awal, penuh dengan jemaah. Bahkan mungkin musajid musalam di Pagadang sudah layu Pagadang dah di awal-awal, tapi rupanya berlangsung pada lamanya, pada 10 harinya, 10 kedua mulai kurang, 10 ketiga banyak kurangnya. Abi Ramadan tinggal di mana dia sudah mana Nabi kata. Makanya Bapak Ibu, keberhasilan Ramadan dicari tidak dalam bulan Ramadan, tapi keberhasilan Ramadan dicari bila setelah Ramadan berlalu masuk bulan Syawal sampai menjelang Ramadan yang akan datang. Ada tak peningkatan, ada tak perubahan, ada tak perbaikan. Kalau memang ada perubahan, perbaikan, peningkatan, tandanya Ramadan berhasil. Tapi kalau tidak ada peningkatan, perbaikan dan perubahan, Ramadan saja yang konyol dengan istilah ada ibadah yang dibuat dari umat Islam ke sebagiannya musiman. Musimannya masuk Ramadan, rajin ibadah. Abi Ramadan, abi ibadah. Tentu dosa tak kait tolong. Masuk Ramadan bertobat kepada Allah. Abi Ramadan memberi dosa dia. Dengan keyakinan apa? Besok mudah-mudahan dapat Ramadan dia. Wah mudah-mudahan kepada Allah. Kalau sampai itu kira-kira dia akan Allah berikan ampunan. Berarti mereka itu bolak-balik. Berarti tidak sungguh-sungguh, tidak taubatan nasuha. Kalau memang mereka laksanakan taubatan nasuha, sesungguhnya sebenarnya semurni-murninya. Kalau memang mereka taruh, sebelumnya tidak pernah datang ke masjid, masuk Ramadan lagi ke masjid. Habis Ramadan tetap dilaksanakan ibadah model itu. Kau tidak kapan mungkin peningkatan sekurang-kurangnya sambung. Tapi andai kata sebelum Ramadan tak pernah sholat, masuk Ramadan rajin sholat, habis Ramadan tak sholat kalian, berarti semuanya. Makanya Bapak Ibu, kita laksanakanlah taubat kita dengan taubatan nasuha. Kalau memang kita lakukan taubat itu dengan taubatan nasuha, Allah menjanjikan kepada kita jannah. Jannah kita jadi minta ilham anhar. Dijanjikan kepada kita surga dan di bawah surga itu mengalir sungai. Jangan bayangkan batang air karun. Yang mengalir sungai itu apa? Sungai madu, sungai anggur, sungai susu yang merupakan minuman penduduk surga. Tidak pernah berhenti mengalir, tidak pernah kaya, tidak pernah ketik airnya. Baru demikian minuman penduduk surga. Begitu keistimewaan untuk mereka orang-orang yang melaksanakan pengabdian kepada Allah. Kok ada kesalahan rupanya Pak ibarat model maaf ya. Antara nari itu umpama ibarat kendaraan. Dah sekian lama mungkin tak kebayar-bayar pajaknya, ada pemutihannya. Rupanya Pak ibarat dosa model itu, ada pemutihannya dengan bertaubat. Tapi tanpa laksanakan taubat, mungkin ada pemutihan untuk apa? Makanya Bapak Ibu rahmatullah, bersegeralah. Kalau ayat sebelumnya kita baca dari surah Ali Imran kedua, ayat yang ke-173-nya. Nyusuruh ada Allah kita bagi wasai'u illa maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan hanya untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Dia orang bertakwa itu Bapak Ibu bukan berarti yang tak pernah berbuat salah. Tapi orang bertakwa itu andai kata mereka melakukan kesalahan, mereka bersegera untuk bertobat, mudah-mudahan dengan taubat mereka Allah terima, maka Allah janjikan kepada mereka surga dan lawe. Para lawenya selawe langit di bumi. Pada kapasitas nanti tidak kira memang masuk surga tu. Dunia sebelum terjajah dosa dosa nanti sebelum kelawe salawe langit di bumi. Berapa pasal itu? Makanya Bapak Ibu, terjadi kesalahan segera untuk bertaubat. Taubat kita yang kita lakukan adalah taubatan nasuha. Dengan jalan supaya mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita
dan dengan ampunan kita taimo, mudah-mudahan tempat kesudahan yang paling baik yang Allah berikan kepada kita. Rupanya Bapak Ibu, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah sampaikan dengan sifatnya innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan Maha Pengampun dan Maha Penyayangnya Allah, maka carilah ampunan Allah dengan melaksanakan taubat kepadanya. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang kata kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ham, lewatin gua. Terus salam gua. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberi pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan manfaat kepada kita semua dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada subuh hari ini infak atau sedekah yang terkumpul dari keranjang pembangunan masjid sebanyak Rp107.000. Kemudian anak yatim Rp80.000, duafa Rp44.000. Jumlah seluruhnya sebanyak Rp231.000. Kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu jemaah yang ingin memberikan sumbangan atau membantu sumbangan kegiatan Ramadan, bisa langsung berhubungi kepada pengurus atau Bapak Bendahara masjid kita. Demikian Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.